Surabaya, sebuah sore menjelang malam, ketika sinar matahari keemasan menyelinap melalui tirai batik di rumah kecil di kawasan Wonokromo, membawa kehangatan lembut khas kota pelabuhan ini. Nadia duduk di kursi kayu tua di ruang tamu, memegang cangkir teh rosella merah menyala. Aroma asam manisnya menyebar, mengingatkan pada pagi-pagi di pasar Atom bersama ibunya dulu. Di usia 32 tahun, Nadia adalah seorang investor keuangan berbakat. Namun, ia memilih hidup sederhana, menjauh dari gemerlap dunia finansial Jakarta. Rumah kecil ini, dengan pot tanaman kemangi di ambang jendela dan rak buku penuh dokumen investasi, adalah tempat ia menemukan kedamaian. Namun, hari ini, kedamaian itu akan segera sirna. Di atas meja kayu, di samping cangkir teh rosella yang mulai mendingin, sebuah amplop putih tergeletak diam, seperti peringatan tanpa suara. Nadia sudah melihatnya saat pulang dari bertemu teman di Tunjungan Plaza pagi tadi. Tapi, ia belum berani membukanya. Ia tahu apa isinya, surat cerai dari Raffi, suami yang telah 4 tahun menjalani hidup bersamanya. Bel pintu berbunyi, tajam seperti sayatan. Nadia menarik napas dalam, berbisik, "Sabar Nadia, Allah punya rencana untukmu." Sebagai seorang muslim, ia selalu percaya pada kesabaran menghadapi cobaan. Ia membuka pintu, dan di depannya berdiri Raffi, mengenakan setelan biru tua mahal, rambut disisir rapi, bukan lagi pemuda sederhana yang pernah makan sate Madura bersamanya di pinggir jalan. "Nadia, kita perlu bicara," kata Raffi, suaranya dingin tanpa keraguan. Ia melangkah masuk, matanya melirik rumah kecil itu dengan raut menghina yang sulit disembunyikan. Ia duduk di kursi di hadapan Nadia, tepat di samping cangkir teh rosella, tapi tak sedikit pun meliriknya. "Kamu sudah lihat surat itu kan? Kurasa kamu tahu kenapa kita tidak bisa lanjut." Nadia duduk, tangannya mencengkram pinggir meja, jari-jarinya menyentuh buku catatan berisi nota investasi. Ia membuka amplop, membaca sekilas kata-kata kering di dalamnya. Tidak cocok, arah hidup berbeda, posisi baru. Kata-kata itu seperti angka-angka merah dalam laporan keuangan, ditulis oleh pengacara mahal, bukan Raffi. Ia tersenyum tipis, penuh sindiran. "Jadi Raffi, kamu pikir aku tidak pantas dengan posisi barumu, Direktur Ventura Capital?" Raffi mengangkat bahu, matanya melirik baju kurung sederhana Nadia, seolah itu simbol keterbelakangan. "Nadia, kamu orang baik, tapi aku butuh seseorang yang lebih sesuai dengan hidupku sekarang. Ventura Capital adalah dunia konferensi internasional, investor besar. Kamu cuma ibu rumah tangga yang suka main saham di rumah ini." Ia menunjuk cangkir teh rosella yang sudah dingin, nadanya penuh hina. Nadia merasa darahnya mendidih, tapi ia menahan diri. Ia teringat sholat subuhnya di atas sajadah, memohon kekuatan dari Allah. "Raffi," katanya, suaranya tenang namun tajam, "kamu boleh meremehkan teh rosella, tapi setidaknya itu nyata, tidak seperti ambisimu yang dibangun di atas hal-hal palsu." Raffi terkekeh menggelengkan kepala. "Kamu tidak akan mengerti Nadia, duniaku sekarang adalah transaksi miliaran rupiah, kantor di Sudirman. Kamu cocok di sini, dengan buku catatan dan teh kampunganmu." Nadia menggenggam tangan, kuku-kukunya mencengkeram kulit. Ia ingin berteriak bahwa dialah pemilik sejati Ventura Capital, bahwa dana investasi yang dibanggakan Raffi adalah ciptaannya, didukung oleh kakaknya untuk dijalankan secara rahasia. Tapi ia diam, sabar, ia mengingatkan diri. Kebenaran akan terungkap pada waktunya. Ia mengambil pena, menandatangani surat cerai dengan goresan tegas namun penuh tekad. "Jika ini pilihanmu Raffi, pergilah. Tapi ingat, setiap pilihan ada harganya." Raffi mengangkat alis, terkejut dengan ketenangan Nadia. "Kamu lebih kuat dari yang kukira Nadia, tapi kekuatan saja tidak cukup di duniaku."
Ia berdiri, melangkah keluar rumah, meninggalkan aroma parfum mahal yang bercampur dengan udara lembab Surabaya. Nadia duduk kembali, menatap cangkir teh Rosella yang telah dingin. Itu bukan sekedar minuman, melainkan simbol nilai-nilai yang ia junjung. Kejujuran, tradisi, dan cinta pada pekerjaannya mengelola investasi. Raffi mungkin meremehkannya, tapi Nadia tidak. Surat cerai di atas meja adalah akhir dari satu babak, tapi juga awal dari perjalanan baru. Ia menutup mata, berbisik dalam doa. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Ia berdiri, melangkah ke meja kerja. Tempat laptop dan map berisi dokumen investasi Ventura Capital tersimpan rapi. Itu adalah strategi investasi yang ia rancang. Analisis pasar yang menjadikan Ventura Capital salah satu dana investasi terkemuka di Indonesia. Meski ia memilih bekerja di balik layar, kilau di matanya menyala. Raffi tak tahu bahwa ia telah membangkitkan kekuatan dalam diri Nadia. Nadia, pemilik sejati Ventura Capital, akan membuatnya membayar, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kecerdasannya di dunia keuangan. Malam di Surabaya membawa udara sejuk khas angin laut. Cahaya lampu kuning dari rumah kecil Nadia di Wonokromo menerangi rak kayu. Tempat brankas kecil berisi dokumen investasi Ventura Capital terbaring diam, seperti harta karun yang terlupakan. Cangkir teh Rosella yang dingin masih di meja, di samping surat cerai dari Raffi, seperti pengingat pengkhianatannya. Nadia, dalam baju kurung biru tua dengan motif sederhana, duduk di depan meja kerja. Cahaya layar laptop memantul di wajahnya, matanya berkilau penuh tekad. Ia pernah menjadi investor keuangan luar biasa yang membangun Ventura Capital dari analisis pasar yang tajam. Tapi demi Raffi, ia memilih bekerja di belakang layar, anonim sebagai konsultan untuk mendukungnya. Kini, arogansi Raffi telah membangkitkan api yang ia kira telah padam. Nadia membuka brankas, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal berisi strategi investasi dan laporan keuangan Ventura Capital. Angka-angka, grafik, dan catatan tulis tangan muncul. Setiap halaman adalah kenangan malam-malam panjang ia menganalisis pasar di rumah ini, bermimpi tentang dana investasi yang membawa identitas Indonesia, keuangan berkelanjutan yang mendukung usaha lokal. Ia pernah memenangkan penghargaan analisis investasi di sebuah konferensi di Bali, tapi ia menyerahkan sorotan itu pada Raffi agar ia bersinar. Aku tidak bisa membiarkan ini berakhir begitu saja, bisiknya, teringat sholat subuhnya di atas sajadah, mencari kekuatan dari iman. Sabar telah membantunya melewati luka, tapi kini ia butuh lebih. Ia harus bertindak. Nadia mengambil ponsel, jari-jarinya meluncur di layar, menekan nomor kakaknya, Mbak Sari, pemegang saham utama Ventura Capital yang mendukungnya membangun dana itu secara rahasia. Halo Mbak, suara Nadia sedikit bergetar, tapi penuh tekad. Di ujung telepon, suara Mbak Sari terdengar, hangat namun tajam, seolah ia sedang duduk di kantor modernnya di Jakarta. Nadia, apa kabar? Kamu jarang telepon malam begini. Nadia menarik nafas dalam, menatap ke jendela, tempat lampu-lampu gang kecil Wonokromo berkilau di malam Surabaya. Raffi ingin bercerai Mbak. Dia bilang aku tidak pantas dengan posisi barunya, bahwa aku cuma ibu rumah tangga yang main saham. Dia tidak tahu aku pemilik Ventura Capital. Ada jeda, lalu suara Mbak Sari menjadi dingin. Raffi berani bilang begitu. Kamu yang merancang strategi Ventura dan dia berani meremehkan? Nadia tersenyum, merasakan kemarahan dan kasih sayang dalam suara kakaknya. Aku tidak ingin dia tahu kebenaran, Mbak. Belum saatnya. Tapi aku ingin merebut kembali Ventura. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berbuat besar, bukan karena nama, tapi karena kemampuanku. Mbak Sari diam sejenak, lalu menjawab, "Bagus Nadia, aku selalu tahu kamu pejuang. Pulang ke Jakarta, kita akan merencanakan. Ventura adalah milikmu, dan Raffi akan segera tahu betapa salahnya dia." Panggilan berakhir, Nadia merasakan energi baru mengalir di nadinya.
Ia kembali ke layar laptop, membuka file dokumen investasi, memeriksa strategi yang ia rancang untuk mengoptimalkan portofolio Ventura Capital. Setiap analisis, setiap keputusan adalah cerita, potongan warisan keuangan Indonesia yang ia dan Mbak Sari junjung. Ia teringat hari-hari di Bandung saat mengikuti konferensi investasi, mempresentasikan potensi startup Indonesia, membuat investor takjub. Raffi, dengan setelan mahal dan ambisi mewahnya, tak akan pernah memahami nilai analisis itu. Nadia mulai membereskan meja kerja, seolah sedang menata ulang hidupnya. Ia menyimpan surat cerai ke dalam laci, mencuci cangkir teh Rosella, dan meletakkan dokumen di samping laptop. Ia menyeduh segelas teh jahe baru, aroma jahe yang pedas membangkitkan kenangan malam-malam bersama Mbak Sari, berbicara tentang mimpi menjadikan Ventura Capital kebanggaan nasional. Saat itu, kakaknya berkata, "Nadia, kamu punya bakat untuk mengubah dunia keuangan dengan analisis. Jangan biarkan siapapun membuatmu ragu." Kata-kata itu kini bergema di benaknya, mengingatkan bahwa ia bukan hanya istri Raffi, tapi Nadia, investor, wanita, pejuang. Ia membuka perangkat lunak keuangan, mulai mencatat ide untuk strategi investasi baru Ventura Capital. Rencana seperti mengalokasikan dana ke startup teknologi lokal, mendukung usaha kecil di Jawa Timur, dan membangun dana berkelanjutan dengan inspirasi nilai-nilai Indonesia melintas di pikirannya. Ia teringat pada wanita-wanita di industri keuangan yang sering diremehkan hanya karena jenis kelamin mereka. Di dunia investasi, tempat pria seperti Raffi mendominasi dengan strategi mewah, Nadia tahu ia harus berjuang untuk merebut kembali tempatnya. Ia tidak hanya melakukannya untuk diri sendiri, tapi untuk wanita lain yang terhambat oleh prasangka masyarakat. Malam semakin larut, lampu di rumah Nadia tetap menyala. Ia menjalankan simulasi investasi baru, memeriksa performa portofolio di laptop. Setiap angka yang naik adalah pernyataan bahwa ia tak akan membiarkan Raffi menentukan nilai dirinya. Ia teringat pada konferensi investasi Ventura Capital yang akan datang, tempat Raffi sedang berpuas diri dengan posisinya. Raffi tak tahu bahwa di bawah nama investor tak dikenal, Nadia akan membuat dunia keuangan memperhatikan. Saat fajar pertama menyelinap melalui jendela, Nadia menyimpan file dokumen, dengan hati-hati memasukkan map ke dalam brankas. Ia menatap kota Surabaya, tempat atap-atap genteng dan lampu-lampu bercampur seperti dua sisi dirinya, sederhana tapi kuat, tanpa nama tapi penuh kuasa. Ia berbisik dalam doa, "Ya Allah, tunjukkan aku jalan kebenaran." Perjalanan ini baru saja dimulai, dan Raffi akan segera tahu bahwa ia telah meremehkan wanita yang pernah ia panggil tidak pantas. Jakarta di bulan Juni tetap berkilau dengan gemerlap lampu, dan di kawasan Sudirman yang sibuk, Raffi terbangun di dunia mewah yang selalu ia impikan. Kantor Ventura Capital terletak di lantai tinggi sebuah gedung kaca megah dengan pemandangan jalan-jalan ramai dan lampu kota yang berkilauan. Interiornya adalah perpaduan baja tahan karat dan kayu walnut yang dipoles. Setiap detail memancarkan kekayaan yang dianggap Raffi sebagai simbol posisi barunya. Di atas meja kerja, mesin pembuat kopi Italia mendesis, menghasilkan latte dengan seni busa, jauh dari teh Rosella kampungan yang pernah Nadia seduh di Surabaya. Raffi, dalam kemeja sutra abu-abu dan jam tangan Patek Philippe yang berkilau, menatap dirinya di kaca kantor, tersenyum puas. Di usia 35 tahun, ia adalah Direktur Ventura Capital, dana investasi terkemuka di Indonesia, dan ia yakin telah mencapai puncak. Di sisinya, Maya, seorang investor muda dengan rambut ikal berwarna emas dan gaya tajam, sedang menelusuri laporan pasar di iPad Pro terbaru. Ia mengenakan setelan kerja dari merek Italia, hadiah dari Raffi sebagai bagian dari hubungan kemitraan strategis mereka. Maya adalah perwujudan dunia yang ingin dimasuki Raffi, glamor, modern, dan selalu menjadi pusat perhatian.
"Raffi, sore ini ada rapat dengan investor dari Dubai kan?" tanya Maya, suaranya manis namun penuh perhitungan. Raffi mengangguk, matanya melirik Maya seolah ia bagian dari lukisan kesuksesannya. "Betul, aku perlu kamu tampil memukau Maya, ini kesempatan untuk Ventura Capital go global." Namun di balik kepercayaan dirinya, Raffi berjalan di atas tali tipis. Ia telah mengubah strategi investasi Ventura Capital, fokus pada startup teknologi internasional dan properti mewah di Singapura, mengabaikan usaha kecil dan menengah di Indonesia, kelompok yang dulu menjadi prioritas dana tersebut. Ia yakin ini cara untuk membuat Ventura Capital bersaing dengan dana investasi global, tapi tak menyadari bahwa ia telah menjauh dari identitas dana tersebut mendukung ekonomi lokal. Dalam rapat, ia sering mengabaikan saran tim analis yang menyarankan investasi ke startup pertanian atau teknologi pendidikan di Indonesia. Startup agrikultur untuk petani, katanya dengan angkuh, investor kita menginginkan proyek megah, bukan bisnis kampungan. Raffi mengadakan acara-acara mewah, dari pesta koktail di rooftop hotel bintang 5 hingga konferensi investasi di Bali dengan kehadiran miliarder dan influencer keuangan. Setiap acara adalah pertunjukan kekayaan dengan sampahnya Prancis dan presentasi cahaya yang memukau. Namun di balik gemerlap, kesalahan-kesalahannya mulai terlihat. Investasi di startup internasional seperti platform fintech di London merugi besar karena kurangnya riset pasar. Sebuah artikel di Bisnis Indonesia menulis, Ventura Capital dulu adalah kebanggaan investasi Indonesia, tapi kini mengejar target global yang tak realistis. Raffi membaca artikel itu di kantor kacanya, melempar iPad ke meja, bergumam, "Mereka tidak paham visi besar." Maya, meski selalu tampil di sisi Raffi dengan senyum sempurna, juga merasakan keresahan. Ia tahu posisinya bergantung pada kesuksesan Raffi, dan bisik-bisik di dunia keuangan tentang performa buruk Ventura Capital membuatnya khawatir. Dalam sebuah pesta, saat Raffi tengah asyik mengobrol dengan investor Tiongkok, Maya mendengar percakapan dua analis dana tersebut. "Kalau terus begini, dana ini akan kehilangan kepercayaan investor lokal," kata salah satu. "Mbak Sari tidak akan diam saja." Maya mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah Raffi benar-benar mengendalikan segalanya seperti yang ia tunjukkan. Raffi dalam mabuknya akan kekuasaan dan ketenaran tak lagi memikirkan Nadia. Ia melihatnya sebagai bagian dari masa lalu, sebuah kesalahan yang harus dihapus untuk menuju posisi barunya. Ia tak lagi mengingat malam-malam mereka duduk bersama saat Nadia dengan sabar menganalisis pasar, atau bagaimana ia merancang strategi investasi berkelanjutan untuk Ventura Capital, terinspirasi dari nilai-nilai Indonesia. Bagi Raffi, nilai-nilai itu kini hanya penghalang. Ia telah mengabaikan etika, sesuatu yang sebagai Muslim pernah diajarkan untuk dijunjung. Ia tak lagi sholat, tak merenung, hanya mengejar gemerlap konferensi dan puji-pujian. Tapi, bahkan dalam arogansinya, Raffi tak bisa menyangkal rasa gelisah yang samar. Ada sesuatu yang tak beres di kantor Ventura Capital. Laporan keuangan menunjukkan penurunan laba dan beberapa analis mulai mempertanyakan strateginya. Dalam sebuah rapat, seorang analis muda dengan hati-hati mengusulkan, "Mungkin kita harus kembali ke investasi lokal seperti strategi awal dana." Raffi langsung menolak. "Kalian pikir kita mendanai koperasi desa?" katanya sambil tertawa, membuat ruang rapat hening. Tapi tatapan para analis bukan hanya ketaatan, ada kekecewaan di sana. Malam itu, di konferensi investasi di Hotel Mandarin Oriental, Raffi berdiri di panggung, mengangkat gelas sampanye, dengan bangga memproklamasikan visi global Ventura Capital. Maya, dalam gaun hitam memukau, berdiri di sisinya, tersenyum sempurna. Tapi saat lampu kilat kamera berkedip, Raffi tak tahu bahwa di Surabaya, Nadia sedang menyiapkan rencana yang akan menghancurkan dunianya.
Dokumen investasi di meja kerjanya dengan strategi keuangan yang tajam bukan sekedar angka, itu adalah senjata, dan Nadia dengan keteguhan seorang wanita Indonesia siap memasuki pertempuran yang tak pernah Raffi duga akan datang. Jakarta, dengan napas kota yang tak pernah tidur. Nadia turun dari taksi daring di kawasan Kuningan, berdiri di depan gerbang villa modern milik kakaknya, Mbak Sari. Rumah dengan atap kaca dan tanaman Kamboja putih yang harum adalah tempat Nadia selalu menemukan ketenangan di saat-saat sulit. Di tangannya, ia memeluk erat tas kain berisi dokumen investasi Ventura Capital. Setiap halaman adalah potongan mimpi yang pernah ia bangun. Baju kurung hijau tua dengan motif sederhana membalut tubuhnya, seperti pernyataan tentang identitas sejati. Nadia menarik napas dalam, berbisik, "Ya Allah, bimbing aku." Ia menekan bel dan gerbang perlahan terbuka, membawanya ke rumah penuh kasih sayang dan kenangan. Mbak Sari, kakaknya, berdiri di pintu utama, matanya hangat namun tajam. Di usia 38 tahun, ia adalah pemegang saham besar Ventura Capital dengan penampilan berwibawa dalam kebaya coklat dengan motif bunga. "Nadia, adikku," panggilnya. Suaranya sedikit bergetar saat memeluknya. Nadia merasakan kehangatan dari pelukan kakaknya, rasa aman yang tak ia temukan selama bertahun-tahun bersama Raffi. "Masuklah, aku sudah masak soto Lamongan. Kamu kurusan, pasti stres ya." Mbak Sari mengerutkan kening, setengah menegur, setengah sayang. Villa Mbak Sari adalah perpaduan tradisi dan modernitas. Lukisan batik tergantung di dinding, berdampingan dengan rak buku penuh literatur keuangan dan teknologi. Aroma soto Lamongan yang kaya dengan wangi ayam kampung, kunyit, dan serai menyebar dari ruang makan, mengingatkan pada Hari Raya Idul Adha saat keluarga berkumpul. Mereka duduk di meja makan dan Mbak Sari mendorong mangkuk soto ke arah Nadia. "Ceritain ke aku, apa yang dilakukan Raffi?" tanyanya. Suaranya tenang namun penuh ketepuhan. Nadia memegang sendok, mengaduk soto perlahan, tapi tidak langsung memakannya. Ia menatap mata kakaknya, merasakan ikatan mendalam, silaturahmi yang selalu dijunjung dalam iman Islam mereka. "Raffi ingin bercerai, Mbak. Dia bilang aku tidak pantas dengan posisi barunya, bahwa aku cuma ibu rumah tangga main saham di Surabaya." Ia tersenyum tipis, tapi air mata berkilau di sudut matanya. Dia tidak tahu aku adalah pemilik Ventura Capital, dana yang Mbak bantu aku bangun. Mbak Sari menggenggam tangannya erat, matanya berkobar. "Raffi berani bilang begitu? Kamu yang merancang strategi Ventura dan dia berani meremehkan?" Nadia mengangguk. Rasa duka dari surat cerai perlahan digantikan oleh kepercayaan diri. Ia membuka tas kain, mengeluarkan dokumen investasi, meletakkannya di meja seperti simbol bakat yang tersembunyi. "Aku sudah siap, Mbak. Aku ingin merebut kembali Ventura, bukan sebagai adik Mbak, tapi sebagai investor. Aku ingin membuktikan bahwa kemampuanku, bukan namaku, akan membuat Raffi menyesal." Mbak Sari menatap dokumen itu, matanya berbinar. "Ini adikku, seorang pejuang. Tapi hati-hati Nadia, Raffi mungkin angkuh, tapi dia punya koneksi. Dia tidak akan menyerah begitu saja." Mereka melanjutkan obrolan, tawa dan cerita keluarga bercampur dengan aroma soto Lamongan dan suasana hangat. Nadia menceritakan hari-hari di Surabaya, tentang cangkir teh Rosella yang dingin di samping surat cerai, dan bagaimana ia menemukan kembali gairahnya melalui dokumen Ventura. Mbak Sari mendengarkan, sesekali mengangguk, tapi di dalam hatinya, kemarahan terhadap Raffi semakin membesar. Dia pikir Ventura adalah panggung untuk ambisinya, katanya, suaranya tajam. Tapi dia tidak tahu bahwa kamu akan mengubah permainan itu. Mbak Sari mengajak Nadia ke ruang kerjanya, tempat rak buku dipenuhi literatur keuangan dan foto-foto dari berbagai dana investasi yang pernah ia dukung.
Di atas meja ada foto lama Nadia di konferensi investasi di Bali, berdiri di panggung dengan senyum cemerlang, memegang penghargaan analisis keuangan. "Kamu dulu adalah jiwa Ventura," kata Mbak Sari menunjuk foto itu, "dan kamu akan kembali lebih bersinar dari sebelumnya. Aku akan mendukungmu, tapi kamu harus melakukannya dengan caramu sendiri. Jangan biarkan siapapun tahu kamu pemiliknya sampai saatnya tiba." Nadia mengangguk, merasakan beban tanggung jawab di pundaknya. Ia teringat wanita-wanita di industri keuangan yang sering diremehkan hanya karena jenis kelamin mereka. Raffi, dengan arogansi dan strateginya yang menjauh dari identitas Indonesia, adalah perwujudan prasangka itu. Ia ingin menantangnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk wanita lain yang terpaksa berdiri di balik sorotan pria. "Aku akan melakukannya, Mbak," katanya, suaranya penuh tekad. "Aku akan membuat Ventura kembali menjadi simbol investasi Indonesia, dan Raffi akan melihat betapa salahnya dia." Saat malam menjelang, Nadia berdiri di taman villa, menatap langit bertabur bintang. Ia mengenakan kebaya baru dengan motif bunga melati yang murni, seperti simbol identitas sejatinya. Angin malam bertiup, membawa aroma Kamboja dan kenangan. Ia teringat Raffi yang tenggelam dalam dunia mewahnya, tak tahu bahwa badai sedang mendekat. Mbak Sari keluar, meletakkan tangan di bahunya. "Kamu memilih jalan keadilan, Nadia. Lakukan dengan hati yang bersih, seperti saat kamu menganalisis pasar." Nadia mengangguk, matanya berkobar. Ia tak kembali untuk balas dendam, tapi untuk menegaskan dirinya. Dokumen dalam tas kain dengan strategi investasi Ventura Capital adalah senjatanya. Dan di suatu tempat di kantor mewah Ventura Capital, Raffi masih bermimpi tentang posisinya, tak tahu bahwa wanita yang pernah ia remehkan sedang bersiap membalikan keadaan. Jakarta di malam hari tetap berdenyut. Namun di ruang kerja yang hangat di Villa Mbak Sari di Kuningan, Nadia duduk di depan laptop, cahaya layar memantul di wajahnya yang penuh tekad. Kebaya coklat tua dengan motif bunga melati membalut tubuhnya seperti pengingat identitas Indonesia yang ia junjung. Di atas meja, secangkir teh jahe yang harum mengeluarkan uap membawa kenangan malam-malam di Surabaya saat ia menganalisis pasar. Setumpuk dokumen investasi Ventura Capital terletak di sampingnya, dan Nadia sedang mengakses sistem manajemen dana melalui akun tersembunyi yang ia rancang sejak awal. Ia tak mencantumkan namanya, hanya meninggalkan huruf N pada setiap usulan strategi seperti bayangan misterius yang diam-diam mengubah permainan. Setelah berbincang dengan Mbak Sari, Nadia menghabiskan seminggu untuk menganalisis portofolio Ventura Capital. Ia tahu strategi Raffi dengan investasi berisiko tinggi di startup internasional dan properti mewah di Singapura telah membuat para pemegang saham lokal kecewa. Mereka yang menghargai dukungan dana untuk usaha Indonesia. Artikel keuangan mengkritik Ventura Capital karena mengejar keuntungan jangka pendek dan laporan internal menunjukkan laba yang merosot. Ini adalah peluang bagi Nadia untuk bertindak, namun ia tak ingin muncul secara terbuka. "Biarkan strategimu berbicara," kata Mbak Sari, dan Nadia memutuskan untuk melakukannya. Ia mulai mengirim usulan strategi baru melalui akun anonim dengan tanda N, fokus pada investasi berkelanjutan dan usaha lokal. Di kantor Ventura Capital di Sudirman, suasana tegang seperti pasar saham menjelang penutupan. Raffi duduk di ruang rapat kaca, berhadapan dengan tim analis dan manajer. Layar besar menampilkan laporan keuangan yang suram dengan investasi internasional Raffi merugi besar. Rina, seorang analis muda, memberanikan diri berbicara. "Pak Raffi, investor lokal mengeluh karena kita kurang fokus pada startup Indonesia. Mereka ingin kita kembali ke investasi seperti awal dana." Raffi mengerutkan kening, mengetuk-ngetuk jari di meja. "Kalian pikir kita mendanai warung kopi?" jawabnya dengan sindiran, membuat Rina menunduk diam. Saat itu, seorang manajer lain
Budi membuka laptop dan berseru kaget. "Pak, ada strategi baru masuk ke sistem, ditandai N. Ini menyarankan kita alihkan dana ke startup agrikultur di Jawa Timur dan teknologi pendidikan lokal. Simulasi menunjukkan ROI naik 20% dalam 6 bulan. Raffi terpana, matanya penuh curiga. "N, siapa itu?" tanyanya, suaranya tegang. Budi menggeleng. "Tidak tahu, Pak. Strategi ini masuk lewat kanal anonim, tapi analisisnya sangat rinci dan solid." Raffi meraih ponsel, memerintahkan tim teknis untuk menyelidiki. Tapi di dalam hatinya, rasa gelisah mulai merayap. Usulan ini terlalu sempurna, seolah dibuat oleh seseorang yang lebih paham Ventura Capital darinya. Sementara itu, di Villa Mbak Sari, Nadia menerima pesan dari Rina, teman lama dari konferensi investasi. "Nadia, ada strategi baru di Ventura, ditandai N." Raffi panik, "Kamu tahu apa?" Nadia tersenyum, menyeruput teh jahe. Ia tak menjawab, hanya diam-diam melanjutkan analisisnya. Ia tahu Raffi sedang kalang kabut dan itu baru langkah awal. Usulan yang ia kirim tak hanya meningkatkan laba, tapi juga mengembalikan identitas Indonesia Ventura Capital dari investasi di startup pertanian hingga dana pendukung wirausaha wanita. Nadia bekerja siang malam, mengirim lebih banyak strategi melalui akun anonim, tetap ditandai N. Ia mengusulkan pendanaan untuk startup teknologi pendidikan di Yogyakarta dan usaha pengolahan makanan halal di Surabaya, membuat tim analis heboh. Beberapa karyawan mulai menyebut N sebagai penyelamat misterius dan strategi ini segera menarik perhatian Dewan Direksi, termasuk Mbak Sari yang diam-diam tersenyum saat membaca laporan di kantornya. Nadia juga mengirim email anonim ke Dewan Direksi menganalisis kesalahan strategi Raffi dari investasi berisiko di pasar internasional hingga pengeluaran berlebihan untuk acara mewah. Setiap email adalah anak panah, dilepaskan dengan presisi dan keadilan, adil sebagaimana ajaran Islam yang ia pegang. Raffi di kantor mewah Ventura Capital tak lagi bisa tidur nyenyak. Ia menerima laporan bahwa strategi N telah meningkatkan kepercayaan pemegang saham lokal sebesar 30% hanya dalam beberapa hari. Maya, investor yang selalu di sisinya, mulai memperhatikan ketegangannya. "Raffi, kenapa wajahmu tegang begitu?" tanyanya dengan nada khawatir. Raffi mengelak, tapi di dalam hatinya pertanyaan tentang N terus menghantui. "Cuma seseorang yang ingin pamer," gumamnya, tapi suaranya tak lagi meyakinkan. Nadia di sisi lain merasa hatinya semakin ringan. Setiap strategi yang ia kirim adalah langkah menuju keadilan. Ia teringat doa-doanya pada adil, keadilan yang ia yakini akan dihadirkan Allah. Ia tak bertindak karena dendam, tapi karena keyakinan bahwa Ventura Capital ciptaannya layak dikembangkan dengan benar. Kebaya dengan motif bunga melati yang ia kenakan seperti pengingat bahwa ia berjuang bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk nilai-nilai yang ia junjung. Saat malam semakin larut, Nadia berdiri di depan laptop menatap grafik keuangan yang berjalan mulus di layar. Ia tahu saat untuk mengungkap identitasnya belum tiba. N akan tetap menjadi bayangan misterius, membuat Raffi berputar dalam kecemasan. Ia teringat konferensi investasi yang akan datang, tempat strategi baru akan dipamerkan. Raffi dengan arogansinya tak akan pernah menduga bahwa wanita yang pernah ia remehkan ada di balik semua ini. Nadia menutup mata, berbisik, "Ya Allah, biarkan kebenaran berbicara." Ia tahu
Pertarungan ini baru dimulai dan ia siap membuat seluruh Jakarta mengingat strateginya meski hanya lewat huruf kecil N. Jakarta tetap ramai. Namun di kantor kaca megah Ventura Capital di Sudirman, suasana berat seperti pasar saham yang akan ambruk. Raffi duduk di ujung meja rapat. Setelan biru tua mahalnya tak bisa menyembunyikan ketegangan di wajahnya. Di depannya, layar menampilkan laporan keuangan yang suram. Dengan investasi internasionalnya merugi besar akibat strategi berisiko. Usulan strategi misterius dari N dengan investasi di startup pertanian dan teknologi pendidikan Indonesia telah membuat tim heboh, tapi juga membuat Raffi gelisah. Ia mengetuk-ngetuk jari di meja, berusaha mempertahankan wibawa, tapi matanya memancarkan kecemasan. Kita hanya perlu memperkuat kerjasama dengan investor asing, kata Raffi. Suaranya berusaha tegas. Pasar lokal akan mengikuti. Tapi Rina, analis muda yang pernah ia sindir, tak bisa menahan diri. Pak Raffi, strategi dari N telah meningkatkan kepercayaan investor lokal sebesar 30%. Mereka ingin kita fokus pada usaha Indonesia. Raffi melotot, tapi sebelum ia bisa menjawab, seorang staf akuntansi masuk. Wajahnya serius. Pak, tim audit menemukan kejanggalan dalam anggaran. Ada dana besar yang dialihkan tanpa dokumen jelas. Raffi merasa jantungannya berdegup kencang, seperti menemukan kerugian tak terbayar. Kejanggalan? Maksudmu apa? Tanyanya. Suaranya mulai goyah. Staf itu meletakkan setumpuk dokumen di meja, menunjukkan transaksi mencurigakan terkait acara-acara mewah yang diselenggarakan Raffi. Dari pesta koktel di Hotel Bintang 5 hingga konferensi investasi di Bali. Sejumlah besar uang telah dialihkan ke rekening pribadi yang dicurigai sebagai penggelapan. Raffi berusaha tenang, menyalahkan kesalahan teknis, tapi di dalam hatinya ia tahu kebenarannya. Ia telah menghabiskan dana berlebihan untuk mempertahankan citra posisinya, dan kini kesalahan itu kembali menghantuinya. Saat itu, sebuah email anonim bertanda N dikirim ke Dewan Direksi, termasuk Mbak Sari. Email itu berisi laporan terperinci, tak hanya menganalisis kegagalan strategi internasional, tapi juga menyediakan bukti pengeluaran tak transparan Raffi. Laporan itu menunjukkan bahwa anggaran untuk investasi dialihkan untuk acara-acara glamor yang tak memberi nilai finansial. N bahkan mengusulkan rencana pemulihan, fokus pada startup Indonesia dengan strategi berkelanjutan. Laporan itu tajam seperti analisis pasar yang sempurna, membuat ruang rapat hening saat Mbak Sari membacakannya keras-keras. Raffi menggenggam tangan, berusaha menyembunyikan kepanikan. Siapa N ini? Ia hampir berteriak. Pengacau yang berani menuduhku? Ia memerintahkan tim teknis untuk menyelidiki asal email itu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa N bukan sekadar analis biasa. Orang ini terlalu memahami Ventura Capital, seolah ia penciptanya. Ia tak pernah menduga bahwa di villa Mbak Sari, Nadia sedang duduk di depan laptop, tersenyum puas saat mengirim email terakhirnya. Nadia, dalam kebaya biru tua dengan motif bunga, mengetik dengan lembut, memeriksa strategi yang baru ia unggah. Ia telah menganalisis setiap laporan keuangan, setiap artikel di Bisnis Indonesia untuk membangun bukti melawan Raffi. Sebagai N, ia tak hanya memperbaiki portofolio, tapi juga menyediakan data tentang pemborosan Raffi, dari menghabiskan miliaran rupiah untuk sampahnya impor, hingga mengabaikan saran tim analis. Setiap email adalah anak panah, dilepaskan dengan presisi dan keadilan, adil seperti ajaran Islam yang selalu ia pegang. Ia tak ingin menghancurkan Raffi dengan cara curang, tapi membiarkan kebenaran terungkap sendiri. Di kantor Ventura Capital, Mbak Sari mengadakan rapat darurat dengan Dewan Direksi. Raffi, meski berusaha tenang, tak bisa menyembunyikan kepanikan saat Mbak Sari meletakkan laporan N di meja. Raffi, kata Mbak Sari, suaranya dingin. Strategimu telah merusak kepercayaan investor, dan kini kami menemukan pelanggaran keuangan serius. N, siapapun dia, telah melakukan apa yang kamu gagal lakukan. Raffi mencoba membela diri, menyalahkan tim, menyalahkan pasar, tapi Mbak Sari memotongnya.
Pesta mewah bukan nilai Ventura. Kami adalah dana investasi Indonesia, bukan panggung untuk ambisi pribadimu. Nadia dari Villa menerima pesan dari Rina. Nadia, laporan dari N bikin heboh. Raffi dipanggil ke rapat tertutup dengan Mbak Sari. Kamu tahu apa soal N? Nadia tersenyum, tak menjawab. Ia tahu saat untuk mengungkap identitasnya belum tiba. Ia ingin Raffi merasakan tekanan, perasaan terancam oleh bayangan tak terlihat. Setiap strategi, setiap laporan yang ia kirim adalah pengingat bahwa ia bukan lagi wanita yang pernah ia remehkan di rumah kecil Surabaya. Raffi kembali ke ruang kerjanya, melempar ponsel ke meja. Maya yang sedang memeriksa email melihat ketegangannya. "Raffi, ada apa?" tanyanya, suaranya cemas. Raffi tak menjawab, hanya menatap keluar jendela. Lampu-lampu Jakarta berkilau, tapi ia merasa seperti berdiri di tepi jurang. Ia teringat Nadia, tapi hanya sekilas, seperti kenangan yang memudar. Ia tak tahu bahwa wanita itu sedang mengguncang dunianya. Nadia di ruang kerjanya menatap layar laptop, tempat grafik keuangan berjalan mulus. Ia teringat konferensi investasi yang akan datang, tempat strategi N akan dipamerkan. Raffi akan segera berhadapan dengan kebenaran dan Nadia siap menjadikannya kejutan besar. Ia berbisik, "Ya Allah, biarkan kebenaran terus memimpin." Konferensi investasi Ventura Capital di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada malam tanggal 4 Juni 2025 memancarkan kemegahan, seperti panggung keuangan global. Lampu kristal dan layar besar menampilkan grafik investasi yang hidup, sementara ruang konferensi dihiasi kain batik kawung dan parang, memadukan budaya dengan suasana finansial Indonesia yang dinamis. Para tamu, dari investor Dubai hingga wartawan bisnis Indonesia, memenuhi kursi penonton, tak sabar menantikan presentasi tentang strategi baru, usulan yang menyelamatkan Ventura Capital dari ambang krisis kepercayaan. Raffi berdiri di belakang panggung, dalam setelan hitam mengkilap, berusaha tampak percaya diri meski jantungannya berdebar kencang. Strategi N dengan investasi di startup pertanian dan teknologi pendidikan Indonesia menjadi pusat perhatian, menggelapkan strategi global miliknya. Ia tak tahu bahwa di balik bayang-bayang panggung, Nadia sedang bersiap untuk menghadapinya. Nadia berdiri di depan cermin di ruang persiapan, mengenakan kebaya sutra biru safir dengan motif bunga melati yang murni. Matanya memancarkan keteguhan, seolah membawa kekuatan seluruh industri keuangan Indonesia. Pagi ini, ia telah melaksanakan sholat subuh, memohon keadilan, adil dari Allah, untuk menghadapi Raffi bukan dengan kebencian, tapi dengan kebenaran. Di tangannya, sebuah USB berisi strategi investasi terakhir yang telah diserahkan Mbak Sari secara rahasia kepada tim analis untuk membuka konferensi. "Buat mereka mengingat ini, Nadia," kata kakaknya, matanya penuh keyakinan. Nadia mengangguk, menggenggam erat. Ini bukan sekadar konferensi keuangan, ini adalah panggung untuk menegaskan dirinya. Saat lampu panggung menyala, layar besar menampilkan grafik investasi baru Ventura Capital dengan alokasi dana ke startup teknologi pendidikan di Yogyakarta dan usaha makanan halal di Surabaya, memicu decak kagum dari audiens. Seorang analis mendemonstrasikan simulasi laba, sementara yang lain memamerkan dana pendukung wirausaha wanita dengan logo terinspirasi motif batik. Wartawan mencatat dengan cepat, kamera berkelabatan. Seorang jurnalis dari Teh Indonesia berbisik, "Inilah Ventura Capital yang kita kenal, jiwa investasi Indonesia." Para tamu mencoba laporan, mengangguk setuju, dan bisik-bisik tentang kembalinya identitas keuangan lokal menyebar. Raffi di belakang panggung merasa keringat membasahi dahinya. Strategi baru ini bukan hanya sukses, tapi juga kritik langsung pada investasi gagalannya. Ia melirik Maya yang sedang berbincang dengan tamu dalam gaun merah menyala. Tapi matanya menghindari Raffi, seolah merasakan badai yang akan datang. Tiba-tiba, lampu panggung bergeser dan Mbak Sari naik ke podium. Dalam kebaya coklat tuanya, berwibawa seperti pemimpin warisan. Audiensi hening,
Semua mata tertuju padanya. "Para hadirin sekalian," kata Mbak Sari, suaranya menggema. "Ventura Capital selalu menjadi simbol investasi Indonesia. Dan malam ini kita merayakan kebangkitannya. Tapi saya ingin memperkenalkan orang yang membuat ini semua. Orang di balik tanda N." Ia melambaikan tangan dan Nadia melangkah dari belakang panggung. Cahaya lampu menerangi dirinya. Audiens bertepuk tangan riuh. Tapi Raffi berdiri tak jauh dari sana, merasa seperti tanah di bawah kakinya amblas. "Nadia," bisiknya, suaranya goyah. Ia tak percaya dengan matanya. Wanita yang pernah ia remehkan, yang ia tinggalkan di rumah kecil di Surabaya, kini berdiri di sana, percaya diri dan memukau. Nadia menatapnya, tanpa sedikit pun kebencian, hanya keteguhan. "Saya, Nadia, pemilik sejati Ventura Capital," katanya. Suaranya jelas menggema lewat mikrofon. Ruangan audiens meledak, tapi Raffi hanya mendengar detak jantungnya sendiri. Ia teringat surat cerai, cangkir teh Rosella yang dingin, dan kata-kata angkuh yang pernah ia ucapkan pada Nadia. Semuanya kini kembali, seperti laporan keuangan yang merugi. Mbak Sari melanjutkan, suaranya dingin. "Terima kasih kepada Nadia karena telah menyelamatkan Ventura dari kegagalan baru-baru ini. Tapi saya juga harus mengumumkan bahwa karena pelanggaran keuangan serius dan kurangnya tanggung jawab, Raffi tidak lagi menjadi direktur Ventura Capital." Bisik-bisik menyebar di seluruh ruangan. Raffi berdiri membatu, matanya panik. Maya di sudut panggung saya, mundur, wajahnya pucat. Nadia, saya, melangkah turun dari podium, melewati Raffi, tanpa sepatah kata. Tapi matanya tenang dan saya berkata segalanya. Ia telah menang, bukan dengan tipu daya, tapi dengan bakat dan keadilan. Ia teringat doa saya saat saya tentang adil dari saya. Kini kebenaran telah berbicara. Saat konferensi berakhir, para wartawan mengerumuni Nadia, bertanya tentang inspirasi di balik strategi baru. Ia tersenyum. "Saya tidak menceritakan tentang malam-malamnya di Surabaya, tentang ide-ide investasi yang terbayang-bayang, terinspirasi dari nilai-nilai Indonesia. Dan saya. Dalam media, saya tidak." Sementara itu, Raffi diam-diam meninggalkan ruang saya dengan hihi oleh apapun. Ia saya, kemah kesah. Jakarta, Februari 2026, tetap bersinar dengan gedung-gedung pencakar langit dan irama kehidupan yang tak pernah berhenti. Nadia duduk di kantor Direktur Kreatif Keuangan Ventura Capital di Sudirman. Cahaya dari jendela kaca menerangi meja kerjanya. Tempat layar-layar menampilkan grafik investasi dengan logo terinspirasi motif batik kaung. Kebaya hijau zamrud dengan motif bunga melati yang ia kenakan hari ini memancarkan kepercayaan diri dan wibawa, simbol perjalanan yang telah ia lalui. Di usia 33 tahun, Nadia bukan hanya pemilik Ventura Capital, tetapi juga sosok yang menjadikan dana itu simbol investasi Indonesia, dipuji di media seperti Bisnis Indonesia karena memadukan strategi investasi berkelanjutan dengan identitas nasional. Dengan semangat ihsan, kesempurnaan dalam Islam, Nadia bekerja tanpa lelah, menjadikan keuangan bukan hanya soal laba, tetapi juga jembatan untuk nilai-nilai komunitas. Malam itu, di Villa Mbak Sari di Kuningan, Nadia berkumpul bersama kakaknya dan ibunya dalam makan malam sederhana. Di atas meja, piring berisi sate ayam, tusukan-tusukan daging panggang keemasan mengeluarkan aroma saus kacang, mengingatkan pada Idul Fitri saat keluarga bersatu. Mbak Sari dalam batik coklat tua mengangkat gelas teh jahe, menatap Nadia dengan mata penuh kebanggaan. "Nadia, kamu telah melampaui semua harapan," katanya. Ventura Capital bukan cuma dana investasi, tapi warisan keuangan Indonesia. Kamu membuat kami bangga. Nadia tersenyum, merasakan kedamaian di hati. Ia teringat sholat subuhnya,
saat memohon kekuatan dari Allah untuk bertindak dengan keadilan dan kesempurnaan. Kini ia tahu ia telah memenuhi misi itu. Di bawah kepemimpinannya, Ventura Capital tidak hanya pulih tetapi melesat. Ia berkolaborasi dengan analis dari Bandung dan Surabaya, mengalirkan dana ke startup teknologi pendidikan, pertanian, dan makanan halal dengan strategi terinspirasi nilai-nilai Indonesia. Ia mengadakan seminar investasi bertema Keuangan untuk Nusantara, tempat investor muda belajar membangun dana berkelanjutan. Nadia juga membuka program mentorship keuangan gratis untuk wanita, mendorong mereka mengejar karir di industri keuangan, bidang yang sering didominasi pria seperti Raffi. Artikel-artikel memujinya sebagai simbol wanita Indonesia modern, bukan hanya karena bakatnya, tetapi karena cara ia melawan stereotip gender untuk menegaskan diri. Nadia tak pernah menyombongkan diri, tetapi setiap kali melangkah ke kantor dalam kebaya atau batik, ia merasa membawa serta kebanggaan bangsa. Sementara itu, di sudut lain Jakarta, Raffi hidup dalam kesepian. Kantor mewah di Sudirman kini hanya kenangan, digantikan oleh apartemen kecil di Cikini dengan lampu redup dan tanpa pesta-pesta glamor. Maya telah meninggalkannya sejak konferensi, mengejar investor baru, meninggalkan Raffi dengan botol-botol anggur Prancis yang berdebu. Dipecat dari Ventura Capital, reputasinya di dunia keuangan hancur. Duduk di ruang gelap, cahaya ponsel menerangi wajahnya yang lesu. Raffi membaca artikel tentang keberhasilan Nadia. Nadia, pemilik dan direktur kreatif keuangan Ventura Capital, bunyi headline. Ia tersenyum pahit, menyadari bahwa ia telah meremehkan wanita yang pernah menjadi istrinya. Raffi teringat rumah kecil di Surabaya, cangkir teh Rosella yang dingin, dan surat cerai yang ia tinggalkan di meja. Ia mengira Nadia hanya main saham biasa, tak cukup berkelas untuk bersamanya. Tapi kini ia melihat dirinya sendiri sebagai yang kalah. Penyesalan membuncah, tapi terlambat. Ia membuka jendela, menatap langit malam Jakarta, tempat bintang-bintang berkilau seperti peluang yang ia sia-siakan. Berbeda dengan Nadia yang menatap langit dengan harapan, Raffi hanya melihat kekosongan. Nadia berdiri di Taman Villa Baksari, menatap langit yang sama. Ia teringat perjalanannya dari luka pengkhianatan, melalui malam-malam panjang menganalisis pasar, hingga saat ia naik ke panggung konferensi investasi berhadapan dengan Raffi. Ia tak merasa dendam, hanya kedamaian. Ihsan telah menuntunnya, bukan hanya untuk menang, tetapi untuk hidup sesuai nilai-nilainya. Ia mengelus kebaya yang ia kenakan, merasakan setiap detail motifnya sebagai pengingat bahwa ia adalah perwujudan keuangan Indonesia, jujur, kreatif, dan tangguh. Saat kembali ke dalam rumah, tawa Mbak Sari dan ibunya menggema dari ruang makan. Piring sate ayam hampir habis, tapi kehangatan masih memenuhi ruangan. Nadia duduk, mengambil satu tusuk sate dan tersenyum. Ia tahu masa depan masih penuh tantangan, tapi ia siap. Ventura Capital bukan hanya warisannya, tetapi juga bendera untuk menginspirasi wanita lain. Ia teringat seminar investasi, strategi bernuansa Indonesia, dan mimpi-mimpi yang sedang ia wujudkan. Di suatu tempat di apartemen gelap Raffi,
Ia harus hidup dengan kenyataan bahwa arogansinya telah membawa kehancuran. Ia membuka artikel lama di mana Nadia berbicara tentang visi Ventura Capital. Keuangan bukan hanya soal laba, tetapi bagaimana kita membangun Indonesia. Raffi mematikan ponsel, kegelapan menyelimutinya. Ia memilih gemerlap semu dan kini hanya kesepian yang tersisa. Nadia dalam cahaya hangat villa menyeruput teh jahe. Ia menatap taman, tempat Kamboja bergoyang diterpa angin. Ia tak butuh lampu kilat konferensi atau pujian kosong. Ia telah menemukan nilai sejati dirinya dalam analisis keuangan, keluarga, dan keyakinan bahwa ia bisa mengubah dunia. Jakarta tetap bersinar di luar sana, tapi bagi Nadia, cahaya sejati ada di hatinya. Tempat ia tahu ia telah menang, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk wanita-wanita Indonesia yang bermimpi tentang masa depan yang lebih besar.